Halo, saya mau. Hai, nama saya Putri. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi Halo. Nah, di sini kita akan membahas tentang contoh soal dalam materi for e-casting, yang mana dalam materi ini memiliki 3 poin pembahasan yang akan kami bawakan, yaitu yang pertama metode semi average yang akan dibawakan oleh Rindi Aulia, yang kedua metode trend moment yang akan dibawakan oleh Linar Syahotang, yang ketiga metode last square yang akan dibawakan oleh Putri Indria Fajar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke dalam video pembahasan yang akan dibawakan oleh teman-teman sekelompok saya. Mari kita mulaikan. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya, yaitu metode semi average atau yang biasa disebut juga dengan trend metode setengah rata-rata. Jadi metode ini membagi data menjadi dua kelompok yang sama besar. Persamaan garis trendnya adalah Y sama dengan A tambah B kali X, di mana A adalah rata-rata kelompok 1, B rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi N. N adalah jumlah tahun dalam kelompok 1 atau kelompok 2. X adalah jumlah tahun dihitung dari periode dasar. Bisa kita lihat di tabel udah ada daftar data penjualan PT Lezat Bergizi tahun 2005 sampai 2010. Udah ada tabelnya di sebelah kiri tabel tahun, di sebelah kanan tabel jumlah penjualan atau Y dalam unit. Jadi ada tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan jumlah penjualannya 6.300, 6.480 sampai ke 7.180. Nah, dari contoh di atas dapat ditentukan kelompok pertama dan kelompok keduanya, yaitu 2005, 2007 adalah kelompok pertamanya dan 2008, 2009, 2010 adalah kelompok keduanya. Nah, dari setiap kelompok itu dicari rata-ratanya yang udah kita buat tabelnya ke tabel berikut. Di situ udah terlihat ada tabel tahun, tabel jumlah penjualan dalam unit, total, average, dan X. Di situ kelompok 1 tadi 2005, 2006, 2007 dengan jumlahnya 6.300, di 2006 6.480, di 2007 6.720. Kemudian kita totalkan. Kemudian di bawahnya untuk kelompok 2-nya ada 2008 dengan 6.840, 2009 6.960 dan 2010 7.140. Nah, dalam pemberian skor X untuk metode semi average ini yang menjadi acuan adalah kelompok pertama. Skor 0 diberikan kepada data tengah kelompok pertama atau data ganjilnya. Sampelnya 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, untuk data genapnya tidak melibatkan angka 0. Example datanya berjumlah 4, maka skornya min 3, min 1, 1, 3. Jadi 0-nya nggak ada untuk di data genapnya. Udah dapat tadi hasilnya. Di tabel berikutnya sudah terlihat jumlahnya bahwa untuk total di kelompok 1 sebesar 19.500, untuk total di kelompok 2 20.940. Kemudian average-nya, rata-ratanya. Jadi karena tadi jumlahnya 19.500 dibagi N-nya itu tadi 3, maka dapatlah untuk kelompok 1 19.500 dibagi N atau dibagi 3 hasilnya 6.500. Untuk kelompok 2-nya 20.940 dibagi 3 juga. 3 dapat dari mana? 3 adalah N-nya tadi ya. Jadi hasilnya adalah 6.980.
Terus untuk jumlah X-nya di kelompok 1 min 1 0 1, karena untuk data ganjil tadi kan pakai angka 0, dan untuk di data kelompok 2 nya untuk di X-nya nggak ada angka 0-nya, jadi 2, 3, dan 4. Lanjut kita masuk ke penyelesaiannya. Jadi A sama dengan 6.500, B sama dengan 6.980 dikurang 6.500. Itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari rumus yang udah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi N, hasilnya 160, sehingga persamaannya adalah Y sama dengan 6.500 ditambah 160 dikali X. Maka forecast untuk tahun 2011 adalah Y sama dengan 6.500 ditambah 160 dikali X, maka jumlahnya adalah 7.300. Untuk forecast selanjutnya, untuk lebih memudahkan kita dalam mencari jumlahnya, langsung tambahkan aja ditambah 160 gitu ya. Jadi forecast tahun 2012 7.460, tahun 2013 7.620, tahun 2016 8.100, dan begitu seterusnya. Jadi demikianlah sedikit penjelasan dari saya mengenai contoh soal dalam metode semi average ini. Apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metode trend moment, di mana metode trend moment itu adalah merupakan analisis yang dapat digunakan untuk keperluan perambalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A tambah B kali X, sebagaimana telah diulas pada metode trend semi average. Halo, nama saya Putri Indria Fajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode least square. Sekarang kita akan mempelajari mengenai metode least square. Metode least square merupakan penentuan tahun dasar berada pada tengah data. Misalkan saja A sama dengan sigma X bagi N, dan B sama dengan sigma X kali Y bagi sigma X kuadrat, di mana data genap maka skor X-nya adalah minus 5, minus 3, minus 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Dan data ganjil maka skornya adalah minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Di sini saya akan memberitahukan contoh perhitungan dengan metode least square. Di sini saya ada sebuah data perusahaan yang bergerak dalam penyediaan makanan bayi. Ingin membuat forecast penjualan makanan bayi untuk beberapa tahun mendatang dengan menggambarkan garis tren. Di sini saya ada data penjualannya. Kita akan menggunakan metode least square. Metode ini berbeda dengan metode moment, di mana tahun dasarnya terletak di tengah data, sehingga hasil perhitungannya adalah sebagai berikut.
Kita di sini akan mencari X-nya dulu. Sini kan ada datanya. Terus kita akan mencari nilai X-nya, baru X kuadrat dan X kali Y. Dimana kalau tahun kita sebut aja X, terus kalau penjualannya kita buat itu sebagai Y. Nilai X nya kita buat minus 2, minus 1, 0, 1 dan 2. Di sini kita akan jumlahkan di sini sigmanya. Buat seperti ini. Dengan persamaan tren sama dengan Y sama dengan A tambah B kali X, di mana nilai A sama dengan sigma Y dibagi N dan B sama dengan sigma X dikali Y dibagi sigma X kuadrat, sehingga akan menghasilkan data di sini 4, sini 1, sini 0, di sini 4. Sigma dari Y sama dengan 38.190. Ini sigma X kuadrat sama dengan 10. Di sini kita kalikan X dikali Y sama dengan minus 1350. Maaf, 13.500. Di sini minus 7.470. Di sini 0. Di sini 8.190 dan di sini 16.560 dengan sigma X dikali Y sama dengan 3.780. Sehingga menghasilkan data nilai A nya dulu kita cari ya, sigma Y dibagi N sama dengan tadi sigma Y nya kan kita sudah dapat tuh 38.190 dibagi berapa jumlah datanya. Di sini kan datanya ada 5, kita jumlahkan, maka kita bagikan, hasilnya akan mendapatkan 7.638 dan nilai B nya B sama dengan sigma X dikali Y dibagi sigma X kuadrat sama dengan 3.000. Tadi kan sigma X kali Y nya 3.780 dibagi ini ada sigma X kuadratnya 10, maka hasilnya adalah 378. Maka persamaan tren sama dengan Y sama dengan A tambah BX, dimana A nya tadi kita dapet tuh 7.638 ditambah B nya tadi kan juga udah dapet 378 X. Jadi
nilai tren setiap tahun adalah dari tahun, kita tunggu dulu ya masing-masingnya, 2006, ini 2007, 2008, 2009, agak salah, 2010, ya teman-teman, kita perhatikan Y sama dengan 7.638 ditambah 378 kali minus 2. Kenapa minus 2? Tadi kan ada nilai X nya kita. Tadi kan di sini ada nilai X-nya. Nah, makanya kita buat, karena kan kita ambil nilai tengahnya. Makanya jadinya minus 2. Jadi kita kembali lagi ke sini ya, teman-teman. Sama dengan 6.882. Untuk yang tahun berikutnya jadi untuk tahun 2011 nya tadi kan kita ada hitung sampai tahunnya tahun 2010 tuh. Jadi untuk tahun 2011 nya maka Y sama dengan 7.638 tambah 378 dikali, karena tadi di sini 2010 nya ininya X nya 2, maka ini X nya menjadi 3 sama dengan 8.772. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau tahu ada yang kurang, kritik pesan, boleh komen di sini ya. Terima kasih. Nah, itu tadi materi yang kami bahas. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam video kami. Berhubung juga situasi dalam keadaan